Bagaimana sejarah devosi kerahiman ilahi? Mari kita bahas bersama. Devosi kerahiman ilahi adalah devosi yang memusatkan doanya pada kerahiman Allah yang tercurah khususnya dalam peristiwa salib. Devosi ini terkait dengan penampakan Yesus yang diterima Santa Maria Faustina Kowalska tahun 1905 sampai tahun 1938, seorang biarawati Polandia dari Kongregasi Suster-Suster Santa Perawan Maria Berbelas Kasih, yang dikenal sebagai Rasul Kerahiman Ilahi. Permintaan Tuhan yang diberikan kepada Santa Faustina antara tahun 1931 dan 1938 ini dapat dianggap sebagai awal dari pesan kerahiman ilahi dan devosi dalam bentuk baru. Melalui upaya pembimbing rohani Suster Faustina, Pastor Michael Sopoko, dan Pastor Joseph Andras, S.J., dan lainnya, termasuk para Maria dikandung tanpa noda, pesan ini mulai menyebar ke seluruh dunia. Dalam catatan itu terungkap aneka doa sangat indah, yang memancarkan hubungan mendalam dengan Yesus Maharahim. Buku harian ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dicetak, memiliki tebal lebih dari 1000 halaman. Dan untuk memudahkan pembaca, tepatnya devosan kerahiman ilahi, catatan harian yang tebal ini diurai dengan memberi nomor-nomor. Dan Faustina Kowalska juga mencatat sejumlah penampakan, visi, dan percakapan dengan Yesus yang ditulisnya dalam buku hariannya, yang kemudian diterbitkan sebagai buku diari, Divine Mercy in My Soul, Kerahiman Ilahi dalam Jiwaku. Devosi kerahiman ilahi pada tahun 1959 sempat dilarang oleh gereja, namun pada tanggal 15 April tahun 1978, Paus Paulus ke-6 mencabut larangan tersebut. Semua ini terjadi berkat perjuangan Kardinal Karol Wojtyła. 6 bulan kemudian, Wojtyła terpilih menjadi Paus Yohanes Paulus II. Lalu pada tanggal 30 November tahun 1980, beliau mengeluarkan satu ensiklik, Dives in Misericordia, kaya dalam kerahiman. Ensiklik yang berbicara dengan sangat indah tentang kerahiman ilahi. Sri Paus menulis Kristus sebagai inkarnasi kerahiman adalah sumber belas kasih yang tak habis-habisnya. Satu dorongan lagi muncul ketika misteri kerahiman ilahi diangkat oleh Paus Fransiskus ketika ia dengan Bulla Misericordiae Vultus, 2015 mencanangkan Tahun Kerahiman. Paus menekankan keutamaan belas kasih sebagai jalan hidup Kristiani, yaitu agar kita juga berbelas kasih seperti Bapa. Fokus utama dari devosi kerahiman ilahi adalah cinta belas kasihan Allah dan keinginan untuk membiarkan cinta dan rahmat tersebut mengalir melalui hati seseorang terhadap orang-orang yang membutuhkan hal itu. Apakah sulit menjadi devosan kerahiman ilahi? Tidak. Yang pertama adalah mengandalkan Tuhan, laksana seorang anak, dalam segala situasi yang selalu mengandalkan belas kasih dan kuasa Bapa. Yang kedua adalah percaya penuh. Yang ketiga adalah melakukan belas kasih. Unsur pertama dan kedua berhubungan dengan keterangan, Yesus, aku percaya kepadamu, pada gambar kerahiman ilahi. Yesus memberitahunya, setiap jiwa yang percaya dan mempercayakan diri kepada kerahimanku akan mendapatkannya. Unsur ketiga tercermin dalam pernyataan, serukan kerahimanku demi para pendosa. Yesus menghendaki agar kita setiap hari melakukan setidaknya satu tindakan belas kasih kepada sesama.
Menurut Yesus ada 3 cara berbelas kasih, yakni dengan perbuatan, dengan perkataan, dan dengan doa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dapat berbelas kasih. Demikianlah pembahasan mengenai sejarah devosi kerahiman ilahi. Video selanjutnya adalah cara-cara menghayati devosi kerahiman ilahi.